Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 kelas adaptif 7 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peer teaching yang merupakan refleksi dari 1 RPP, 2 teknik dan metode pembelajaran, 3 media dan bahan ajar, 4 LKPD, dan yang kelima evaluasi. Baiklah, inilah presentasi peer teaching saya. Silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga dengan berdoa kita selalu diberi kenikmatan, kemudahan, dan pemahaman pada materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semua. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita tidak loyo, Ibu akan memberikan permainan kata buat kalian. Dari era saya nanti. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Perilaku yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terdapat perubahan dalam diri berupa meningkatnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatnya motivasi ibadah, membentuk karakter unggul dengan akhlakul karimah, termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, yang puncaknya menjadikan kita insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Nah, para pelajar sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, setidaknya kita harus memahami kompetensi dasar beserta indikator pencapaian dari bab ini. Nah, inilah kompetensi dasar beserta indikatornya. Untuk memahami kompetensi dasar beserta indikator pencapaiannya dari bab ini, maka dalam pembelajaran kali ini akan melalui beberapa tahap sebagai langkah pembelajaran. Di antaranya, menyimak dan menyimpulkan segmen membuka relung hati. Yang kedua, menyimak dan memahami materi pada wacana memperkaya khazanah keilmuan. Yang ketiga, mengikuti kuis. Oke, para pelajar sekalian, simak dengan serius sampai tuntas, bahkan siapkan juga catatannya agar kalian memahami dan bisa dengan mudah menjawab kuis-kuisnya. Nah, para pelajar sekalian, memasuki langkah pembelajaran yang pertama adalah segmen membuka relung hati. Silakan kalian menyimak cuplikan berikut ini. Kita adalah seorang muslim, dan sebagai seorang muslim, tentu saja kita mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak untuk kita sembah. Dan sebagai seorang hamba, tentu saja kita pun memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi, tidak dapat kita pungkiri, terkadang kita sendiri malas untuk melakukannya. Mungkin karena kita belum terlalu mengenal siapa Allah itu, sehingga belum terjalin kedekatan antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Cara untuk mengenal Allah lebih dekat adalah dengan memahami sifat-sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna. Akan tetapi, tetap saja, meskipun kita tahu beberapa sifat-sifat Allah, kedekatan dengan Allah belum dapat kita rasakan. Bisa jadi karena kita belum benar-benar menghayati sifat-sifat Allah tersebut, sehingga kebesaran Allah pun belum benar-benar merasap ke dalam hati.
Cara untuk menjadikan hati ini benar-benar mengenal kebesaran Allah diantaranya adalah dengan bertafakur atau memikirkan tentang ciptaan Allah yang terbentang luas di alam semesta ini. Banyak sekali ciptaan Allah yang bisa kita jadikan objek bertafakur, dan dengan merenungkannya, maka kita akan menemukan kebesaran Allah. Kita coba memikirkan proses turunnya hujan. Dari awan raksasa yang tidak punya pikiran dan perasaan, tetapi mampu memberikan air bagi makhluk hidup tanpa menyakiti mereka. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan penghuni bumi. Sebagian air yang berasal dari hujan tersisa di bumi membentuk sungai dan danau, sementara sebagian yang lainnya disimpan dalam tanah. Ketika memikirkan halilintar, ada alasan tersembunyi di baliknya. Melalui halilintar, nitrogen yang penting bagi kehidupan dipindahkan kepada tanah. Gunung, mereka seperti gudang yang menyimpan mineral dan makanan yang berguna bagi manusia, dan mereka juga seperti pasak yang menjaga bumi dari gempa di bawah tanah. Ketika memikirkan bumi, kita menyadari bahwa hari-hari terdiri dari gelap dan terang, supaya kita bekerja dan beristirahat. Kita pun merasa takjub kepada tumbuhan dan pepohonan, tanpa mengetahui apa yang disukai manusia dan hewan, tetapi mereka terus memberikan kita buah-buahan yang paling indah, sampai kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Meskipun tubuh kita terbuat dari zat-zat sederhana seperti darah, daging, dan tulang, namun ia masih lebih sempurna daripada robot yang diciptakan dari zat terbaik. Kita mulai menyadari bahwa segala hal di jagat raya ini mempunyai tugasnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berkaitan. Jika saja gunung tidak menjalankan tugasnya, maka kehidupan pun mulai terancam. Begitupun dengan awan, air, tumbuhan dan pepohonan. Jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya, mungkin manusia tidak bisa bertahan di planet ini. Sampai pada sebuah kesimpulan bahwa satu hal yang pasti, semua ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan mereka ada karena mereka diciptakan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang diciptakan tanpa tujuan. Dan satu hal yang pasti, yang sanggup menciptakan dan mengatur mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sengaja menciptakan mereka demi kebaikan manusia. Alhamdulillah, kita mulai merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah melalui penciptaan alam semesta. Tidaklah bijak ketika kita mengetahui keagungan Allah ini, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bahkan kita tergolong ke dalam manusia yang menderita kerugian ketika kita mengimaninya, tetapi tidak melakukan amal soleh untuknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati demi kebaikan dan saling menasehati demi kesabaran." Manusia akan dibesarkan dan nanti, nah itu pendapat dari kalian boleh. Saya itu mengikuti asmaul husna al-karim. Jadi dari 7 asmaul husna ini ada kaitannya dengan semua kejadian yang berada di jalanan besar, yaitu tadi al-matin, al-jami. Al-jami, Allah itu maha mengumpulkan, tiba-tiba saja semuanya berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama.
Rombongan mobil ambulans jenazah, karena jenazah itu harus segera diantar ke rumahnya dan harus segera dilayani. Empat, rombongan presiden, karena presiden harus mengutamakan rakyatnya dan presiden harus mewakili sifat al-adil yang harus adil kepadanya. Mobil pemadam kebakaran karena menyangkut nyawa banyak orang dan tugas yang darurat dan penting, sehingga mengharuskan mereka diberi jalan lebih cepat guna mencegah hal-hal buruk. Asmaul husnanya adalah Al-Mukmin Maha Memberi Aman. 2. Mobil ambulans membawa ibu hamil karena menyangkut nyawa manusia, memiliki sifat al-karim yang artinya mata mulia. 3. Mobil rombongan presiden karena presiden merupakan pejabat negara dan menurut undang-undang pejabat negara harus didahulukan daripada mobil pembawa jenazah, memiliki sifat yang artinya adil. 4. Mobil ambulans membawa jenazah karena hendak menjaga pemakaman. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari orang tua ingin membacakan pendapat kami. Menurut kami yang dikatakan ambulan yang membawa ibu hamil karena ibu hamil membawa nyawa dan membawanya mempertahankan nyawanya sendiri. Dan setelah anaknya lahir dipelihara sampai besar. Dan anaknya menangkap membawa orang lain. Terus yang kedua mobil pemadam kebakaran karena ada banyak nyawa yang diselamatkan. Dan yang ketiga rombongan presiden membawa anak-anak. Terus yang keempat mobil ambulan membawa jenazah karena tidak ada nyawa yang diselamatkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami makna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan materi Al-Asmaul Husnanya, dan untuk minggu depan lanjut ke materi berikutnya, yaitu bab selanjutnya ini pada malaikat. Untuk penutupnya kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Hasil dari pembelajaran hari ini yaitu dari materi Al-Asmaul Husna 7, Al-Asmaul Husna, bahwa siapa yang menghafal Al-Asmaul Husna yang berjumlah berapa? 99, berarti 100-nya kurang 1. Itu artinya akan mendapatkan balasannya adalah masuk surga. Masuk surga. Tetapi bukan hanya hafalnya saja, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga menghafal